adik-adik, senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini. Jadi hari ini kita memasuki minggu biasa ke-30. Nanti dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan tentang hukum yang terutama. Kira-kira apa sih hukum yang terutama itu? Kalian pasti penasaran kan apa sih hukum yang terutama itu? Nah, biar nggak makin penasaran, kalian harus tetap mengikuti sekolah minggu online hari ini ya. Nah, sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita pejamkan mata, kita katupkan kedua tangan kita di dada, kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Bapa, sekarang kami akan memulai sekolah minggu online hari ini. Kiranya berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami boleh mengikutinya dengan penuh sukacita dan semangat. Kiranya Bapa, doa ini kami haturkan kehadirat-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita ngapain ya? Yap, bener banget, kita akan memuji Tuhan. Tetap semangat ya, memuji Tuhan sampai nanti. Oke? Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Cesar. Hari ini kita akan nyanyikan 2 lagu ya, yang bertema kasih. Lagu yang pertama judulnya KASIH. Lagu yang kedua, Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Kita langsung ke lagu yang pertama ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik ingat ya, kita harus mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita ulang lagu ini dari awal ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih Yesus.
Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, kita lanjut ke lagu yang kedua ya, judulnya Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik udah bisa kan lagunya? Kita ulang dari awal ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, adik-adik udah semangat kan? Sekarang waktunya kita untuk membaca Sabda Tuhan. Marilah adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Injil. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Bagaimana? Sudah ketemu semua ya? Oke, kita baca bersama-sama ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan minggu lalu intinya bakti yang baik dan suci, ya. Belajar bijak seperti Yesus. Nah, untuk membuat pilihan dan keputusan, ya, mohon kepada Tuhan selalu hikmat dari Tuhan, ya, agar kita bisa mengambil keputusan dan tindakan yang bijak dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tentunya adik-adik tidak melepaskan diri dari tanggung jawab selama ini, ya. Bagaimana menjadi anak-anak yang baik bagi keluarga. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, di dalam kitab suci di minggu ini, pagi hari ini, ya, kita bersama-sama untuk mendengarkan bacaan. Nah, bacaan dari Injil Matius bab berapa adik-adik? Coba kalian tadi sudah mendengarkan dari Kakak Mina, ya, yaitu Matius 22 ayat 34 sampai 40, ya. Adik-adik pernah mendengar nama Santa Teresa dari Kalkuta? Kalkuta itu negara India. Pernah, ya? Nah, apa yang adik-adik ketahui tentang Santa Teresa? Tentunya banyak sekali, ya. Nah, Santa Teresa dari Kalkuta itu sebenarnya namanya adalah terlahir dengan nama Agnes Gonhabojagiu. Nah, sejak kecil sudah terpesona dengan kehidupan misionaris dan pelayanannya di India. Masih kecil, ya, pada usia 12 tahun ia masuk biara, adik-adik, dan memutuskan menjadi seorang biarawati. Nah, biara, nah kalau sekarang kita tahu, adik-adik tentu tahu biara itu untuk apa, ya. Nah, tentunya tempat di mana untuk menjadikan seseorang jadi pelayan Tuhan, ya. Nah, Santa Teresa ini memutuskan menjadi biarawati, kemudian mengolah diri, ya, dengan kekurangannya, dengan kesulitannya. Santa Teresa mampu mewujudkan benih-benih kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, kemudian setelah beberapa waktu Santa Teresa mendirikan kongregasi yang kemudian diberi nama Kongregasi Misionaris Cinta Kasih, yang mempunyai misi untuk merawat orang-orang yang lapar, telanjang, ya, tidak ada baju, ya, karena orang-orang gembel, ya, seperti itu, ya, orang yang berkekurangan. Kemudian orang buta yang menderita kusta, ya, dan semua orang yang merasa tidak diinginkan dalam hidupnya, tidak dicintai dan tidak diperhatikan seluruh masyarakat. Nah, adik-adik, Santa Teresa yang ada pada gambar ini, ya, ini adalah Santa Teresa yang sudah memakai baju kebesaran, yaitu sebagai seorang suster, ya. Nah, di seluruh kehidupannya diserahkan penuh untuk orang-orang tersebut, ya. Nah, orang-orang inilah yang menjadi beban bagi masyarakat umum
terutama dihindari oleh semua orang di India, bahkan di dunia. Tetapi Santa Teresa siap untuk itu. Ya, adik-adik, Santa Teresa adalah teladan iman Kristiani yang kokoh. Ya, hari ini Tuhan Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat. Kalau tidak salah tadi adik-adik sudah mendengarkan ya, mengenai hukum manakah yang terutama ya dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus menjawab bahwa hukum pertama dan terutama adalah hukum untuk mengasihi Allah. Sedangkan hukum yang kedua adalah hukum untuk mengasihi sesama. Kedua hukum ini merangkum seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengapa isi dari kedua hukum itu adalah tentang mengasihi? Karena kita telah lebih dulu dikasihi. Kita dikasihi oleh ayah, ibu, kakek, nenek, adik, dan teman-teman. Tetapi salah satu sosok yang lebih dahulu mengasihi kita jauh sebelum mereka semua, yaitu siapa adik-adik? Tuhan ya. Sebelum kita dikandung pun Tuhan sudah mengenal dan mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itu dibuktikan melalui pengorbanannya. Di mana? Iya, di kayu salib ya. Ya, yang tergantung di kayu salib. Ya. Maka kita juga harus mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ya. Lebih dari yang lain, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Artinya apa adik-adik? Ya, apa? Betul ya. Hebat kalian, bahwa dalam mencintai Tuhan kita tidak boleh setengah-setengah, karena Tuhan pun mencintai kita tidak dengan setengah-setengah. Adik-adik, hukum kasih yang kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Artinya diri kita adalah sama dengan manusia yang lain, ciptaan Tuhan ya. Apapun kondisinya, kaya, miskin ya, apapun yang ada ya, kita dan orang lain itu sama-sama ingin dikasihi, bukan dibenci dan disakiti, bahkan dipukul, dicubit ya, atau disiksa. Kalau kita merasa diejek itu membuat kita sedih, berarti orang lain pun juga merasakan hal yang sama. Kita semua menghindari hal semacam itu. Sebaliknya, alangkah indahnya, bahagianya ketika kita mau mengasihi orang lain dan membuatnya gembira, karena kita pun juga akan merasa gembira jika ada orang lain pula yang mengasihi diri kita. Kita semua adalah anak-anak Allah, jadi sesama saudara dalam Yesus. Yesus senang kan adik-adik bila siapapun anaknya itu dikasihi oleh anaknya yang lain. Santa Teresa dari Kalkuta, India, merupakan teladan nyata dalam melaksanakan kasih kepada Tuhan dan sesama. Kasihnya pada Tuhan membuat Santa Teresa taat dalam hidupnya, taat dalam panggilannya untuk melayani orang miskin. Kasih terhadap Tuhan itu pun diwujudkan Santa Teresa dari Kalkuta dengan mengasihi sesama, terutama mereka yang tersingkirkan dalam masyarakat, yaitu siapa adik-adik? Ya, caranya dengan kasih yang tanpa batas, sama seperti kasih Tuhan pada kita. Nah,
Adik-adik, semoga kedua hukum Tuhan yang kita terima membuat kita makin mampu untuk menjaga keseimbangan antara mencintai Tuhan dan sesama kita dengan baik. Adik-adik, semoga kasih kita selalu ada di dalam hati kita yang terdalam. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, bagaimana? Masih tetap semangat? Puji Tuhan, luar biasa, masih tetap semangat semuanya. Nah adik-adik, kali ini kakak akan mengajak kalian untuk berkreativitas membuat keterampilan. Keterampilan ini akan mengingatkan kita tentang hukum kasih yang sudah kita baca dalam Injil Matius tadi. Nah, kali ini kita akan memakai bahan-bahannya yang sangat sederhana. Yang pertama, ini. Tahu apa ini? Oh iya, stik es krim. Tentunya mudah didapatkan ya. Lalu spidol. Spidolnya boleh besar atau kecil. Kemudian lem. Lem juga gitu. Apa yang dipunya adik-adik di rumah? Mungkin lem tembak juga boleh, lem uhu juga boleh, atau lem fog. Yang penting lemnya bisa dipakai untuk mengelem stik es krim ini. Nah, kemudian dari stik es krim ini kakak ajak kalian untuk melihat kembali Injil hari ini. Matius bab 22 ayat 37. Apa ayo? Iya, di situ tertera hukum kasih yang pertama, yaitu hukum kasih untuk Tuhan Allah. Nah, adik-adik, ini dari stik es krim ini kita tulis seperti ini. Ada hukum kasih yang pertama tadi ya, kasih kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah. Nah, di situ kita tulis masing-masing seperti ini. Nah, kemudian juga kita tulis yang hukum kasih yang kedua. Setelah kita tulis, kemudian stik es krim ini kita rangkai agar bisa membentuk ayat hafalan dari Injil Matius bab 22 ayat 37. Ayo kita sama-sama menghafal ya. Hukum kasih yang pertama dulu ya. Matius bab 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu hukum kasih yang pertama. Loh Kak, terus apa hubungannya sama stik es krim yang ditulis tadi? Nah, kakak ajak kalian untuk merangkai stik es krim yang sudah ditulis dengan hukum kasih itu. Semuanya menurut kreativitas adik-adik. Adik-adik boleh dibantu dengan orang tua atau kakak atau saudara yang ada di rumah. Nah, kakak seperti ini bikinnya. Nah, ini sudah kakak rangkai. Kakak sudah tulis seperti ini, Matius bab 22 ayat 37. Di sini sudah tertulis juga isi dari hukum kasih yang pertama. Ini kakak buat berbentuk hiasan dinding. Nah, ini bisa ditempel di tembok seperti ini, diletakkan di tembok. Ya, seperti ini. Nah, untuk hukum kasih yang kedua juga gitu. Kalian tulis lagi di stiknya, kemudian kalian rangkai. Kak, apa harus seperti itu? Tidak. Sesuai dengan keinginan kalian, mau membuat apapun boleh. Yang penting yaitu kita selalu mengingat akan hukum kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita. Nah, yang hukum kasih yang kedua kakak buat seperti ini. Ini bukan gantungan
di dinding seperti ini, tetapi ini bisa diletakkan di meja. Nah, ini di belakangnya kakak kasih kaki lagi atau penyangga supaya bisa berdiri atau diletakkan di meja. Nah, adik-adik tidak harus menurut seperti apa yang kakak buat ini, tidak ya. Kalian boleh berkreasi sendiri-sendiri. Kak, aku mau bentuk seperti rumah-rumahan, boleh. Sungguhan harus lebih hebat dan luar biasa dari yang kakak buat ya. Tapi yang penting yaitu kita menghafal hukum kasih yang diajarkan Tuhan. Ayo kita ulangi lagi ya bersama-sama ya. Hukum kasih yang pertama dan hukum kasih yang kedua. Matius bab 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekarang hukum kasih yang kedua. Matius bab 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, tentunya adik-adik bisa kan menghafal? Iya, kakak yakin dan percaya adik-adik semua sungguh-sungguh hebat dan luar biasa. Nah, adik-adik, selamat mencoba di rumah dan jangan lupa mengingat akan hukum kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, gimana nih sekolah minggu online hari ini? Seru kan? Oke, jadi tadi kalian sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, membaca kitab suci, merenungkannya, dan telah membuat aktivitas. Sekarang, kita akhiri sekolah minggu online ini dengan doa. Kita siapkan hati dan pikiran kita pejamkan kedua mata kita, dan kita katupkan kedua tangan di dada. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih telah menyertai kami dalam sekolah minggu online hari ini. Kiranya Bapa, semoga apa yang telah kami lakukan, kami dengarkan pada hari ini, boleh senantiasa kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya curahkanlah berkat-Mu, agar kami boleh melakukan aktivitas itu dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Bapa, doa ini kami haturkan ke hadirat-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah berdoa. Sekarang kakak mau mengingatkan, jangan lupa kalian harus mengikuti sekolah minggu online pada minggu-minggu selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.